kayak MTQ yang Haki itu. Gimana pandangan kakak? Oke gini, kita lihat dari dua hal, konteks dan perspektif. Kita bahas konteks dulu. Konteksnya adalah itu untuk apa diadakan gitu kan? Nah, sepemahaman dan sepengetahuan Kak Kemal adalah kalau kayak gitu tuh biasanya diadain ya kan lomba di mana-mana, lomba Islami, lomba keterampilan Islami di sekolah-sekolah atau dimanapun. Itu diadain bukan buat sombong-sombong enggak, bukan buat bangga-bangga enggak, tapi biasanya emang ganti itu sekalian untuk syiar apa? Syiar agama Islam. Dan namanya syiar itu apa namanya? Juga bisa jadi bagian daripada kita nolong agama Allah. Dan kalau kita nolong agama Allah, maka Allah akan tolong kita. Dijelaskan di dalam Al-Quran, Rasulullah yang syukur, kalau kita tolong agama Allah, maka Allah Ta'ala akan tolong kita. Nah makanya konteksnya kita lihat nih, yang jelas biasanya dibuat itu bukan buat bangga-banggaan. Kenapa dia di lomba? Itu juga biar ada hasil kebaikannya. Apa hasil kebaikannya? Cetak generasi-generasi yang punya potensi, yang punya bakat, passion, dan mereka punya di bidangnya hal itu gitu, kayak bisa FTQ, MHQ, maka dilombakan. Dan dilombakan juga itu pasti bukan buat main-main, tapi bikin semangat dan semakin terpacu berkembang buat juga ujungnya adalah syiar Islam. Itu konteks. Kedua, perspektif. Dari mana kita memandangnya? Perspektif kan kita mandang nih, kita mandangnya positif apa negatif? Kita bahas negatif. Kalau misalkan kita hal apapun kita bahasnya negatif, itu bakal jelek aja. Hal apapun kalau misalkan kita pandang negatif, bakal jelek aja, bakal kita nggak suka. Beda halnya sama positif. Kalau hal apapun kita lihat positif, insya Allah tenang, damai, senang, bahkan gembira. Nah ini kita lihat contoh. Kalau misalkan kita lihat nih ada acara lomba, pandangan kita, perspektif kita, itu mah buat gaya-gaya doang tuh, lomba-lomba Quran. Itu mah buat apa namanya bangga-bangga doang tuh. Itu mah buat sombong-sombongan doang. Nah itu kalau negatif mana nggak jadi jelek aja, pokoknya mentionnya apa kotor aja gitu kan. Beda halnya kalau misalkan perspektifnya, pandangannya positif. Masya Allah, tabarakallah gitu kan. Itu mah diadain membuat mencetak generasi Islami yang Qurani, cakep kan. Itu diadain buat biar semakin maju anak-anak muda, bikin potensi-potensinya mereka kelihatan, yang lomba DAI, yang lomba MHQ, yang lomba FTQ, yang lomba azan, omat gak ada ya, gak ada. Lomba macam-macam pokoknya. Itu buat menunjukkan mendatangkan potensi ini loh. Apa namanya generasi muda kita. Ini loh generasi Islam kita yang punya potensi masing-masing di bidangnya. Dan kalau hal yang terkait dengan Al-Quran ini, insya Allah kita hal kebaikan. Tergantung kita lihat konteksnya apa dan kita memandangnya dengan perspektif apa, positif atau negatif. Kalau negatif ya udah jelek aja, udah pokoknya buruk aja. Tapi kalau kita memandang positif, itu adalah hal yang baik. Insya Allah dengan adanya kegiatan seperti ini, Starla. Kita ada pertanyaan nih Kak. Ya betul. Dari Milda Aldama, SMAN 115 Jakarta. Apa tujuan sehingga kita harus membangkitkan semangat ketakwaan di era milenial? Oke, kalau misalkan pertanyaannya apa tujuan nih ya, dan tujuannya apa, tujuan kita, alasan kita, tujuan kita untuk menumbuhkan semangat ketakwaan di era milenial, itu tujuannya nggak lain dan bukan adalah kenapa sih kita mesti menumbuhkan semangat ketakwaan. Yang sederhananya, mudahnya, simpelnya adalah menumbuhkan ketakwaan berarti adalah untuk menjadi ahli kebaikan. Kenapa? Apa tujuannya? Tujuannya nggak lain dan bukan agar kita nih semua yang nonton, yang lagi ngomong, yang ngasih pertanyaan, semuanya panitia, pokoknya generasi muda-mudi Islam kita di daerahnya adalah nggak lain dan bukan agar kita menjadi orang-orang yang berkualitas, agar kita menjadi generasi yang berkualitas, agar kita menjadi pemuda-pemudi Islam yang berkualitas. Berkualitas gimana? Kita bisa membahagiakan banyak orang, kita bisa menyenangkan banyak orang, kita bisa bermanfaat untuk banyak orang. Dengan begitu, maka Islam dipandang indah, dipandang baik. Kenapa? Karena memiliki generasi muslim-muslimahnya, muda-mudinya, yang mana berkualitas, yang mana daripada tujuan tersebut menghasilkan kebaikan-kebaikan yang berguna untuk banyak orang. Jadi adalah hal positif yang dihasilkan dari tujuan tersebut. Maka tidak heran kenapa kita di panitia ini memunculkan tema untuk sikap kita menumbuhkan ketakwaan, yaitu kita jadi ahli kebaikan. Hasil daripada hal tersebut
menjadikan kita orang-orang generasi yang berkualitas baik, berkualitas tinggi. Makanya nih kita nih generasi muslimah, kita harus tunjukin nih kepada orang-orang yang telah merendahkan kita, yang telah meremehkan, merecehkan, membawahin, mengayahin kita generasi muslimah anak muda Islam. Kita tunjukkan kepada mereka bahwa kita bukan generasi abang-abang, kita bukan generasi bawahan, bukan generasi payahan, bukan generasi recehan, tapi kita generasi muda-mudi muslim